Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Risti Wahyuni BP 16 1053 1004 dan 2 rekan saya yaitu Zenita Nosalira BP 16 1053 2006 dan Sinta Amelia Asril BP 16 1053 3003. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai chapter 8 dan chapter 9, yaitu The Efficient Contracting Approach to Decision Usefulness and an Analysis of Conflict. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elvira Lutan, SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton video kami. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, sebelumnya saya akan membaca outline dari materi kali ini. Yang pertama itu untuk chapter 8. Ada The Efficient Contracting Approach to Decision Usefulness. Itu terdiri dari 9 submateri. Yang pertama yaitu ada Efficient Contracting Theory. Yang kedua itu ada sumber penerimaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang ketiga itu ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang keempat itu ada kekakuan kontrak. Yang kelima itu ada opsi saham karyawan. Yang keenam itu ada membedakan efisiensi dan peluang dalam perjanjian kontrak. Yang ketujuh itu ada pendapat yang sesuai dengan teori efisiensi dan opportunities kontrak. Yang kedelapan itu ada ringkasan persetujuan efisien untuk utang dan penatagunaan. Dan yang kesembilan itu ada kontrak implisit. Dan untuk chapter 9 yaitu dengan judul an Analysis of Conflict, itu ada 3 submateri. Yang pertama itu ada agency theory, yang kedua itu ada game theory, dan yang ketiga itu ada manfaat informasi manager. Baiklah, saya Sinta Amelia Asril akan menjelaskan mengenai The Efficient Contracting Approach to Decision Usefulness, di mana teori kontrak efisien ini berpandangan bahwa perusahaan yang ingin mengorganisasikan dirinya secara efisien, maka akan menghasilkan prospek yang membuat perusahaan tersebut akan bertahan. Kontrak efisien ini merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan secara efisien. Ketika kita ingin meningkatkan tata kelola satu perusahaan, maka kontrak yang dimilikinya itu harus efisien. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer ini bersifat seperti investor, yaitu rasional. Ketika suatu kontrak tergantung dari variabel akuntansinya, maka mungkin saja manajer akan melakukan tindakan-tindakan yang bias, seperti laba yang dilaporkannya itu akan membuat keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka diciptakanlah suatu kebijakan akuntansi untuk mengendalikan hal tersebut. Dengan teori ini akan meningkatkan peran pengawasan terhadap laporan laba rugi, di mana teori ini akan membantu para akuntan untuk memahami pentingnya melaporkan pengawasan dan menghargai batasan-batasan manajer mengenai kebijakan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efisiensi contracting theory, di mana berfokus pada peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkontrak, sehingga berkontribusi untuk kontrak efisien dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang efisien, di mana asimetri informasi ini muncul ketika manajemen memiliki informasi mengenai suatu perusahaan tapi tidak dibagikannya secara sesungguhnya. Jikalaupun dibagikan, bisa saja informasi tersebut adalah informasi yang sudah didistorsi atau dibesar-besarkan. Selain itu, upaya manajemen dalam mengoperasikan perusahaannya itu seringkali sulit diawasi secara langsung oleh pihak-pihak eksternal. Selanjutnya, kontrak yang efisien ini adalah komponen penting dari keselarasan dengan menggunakan tata kelola perusahaan sebagai kebijakan-kebijakan yang menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan kepentingan investor dan masyarakat. Tata kelola yang baik itu harus memiliki kontrak yang efisien, maksudnya harus mencapai trade-off optimal antara manfaat dan biaya dalam kontrak. Misalkan, suatu perusahaan dapat mengambil manfaat dari biaya pinjaman yang lebih rendah jika perusahaan mengeluarkan biaya untuk meyakinkan pemberi pinjaman itu, seperti meminjamkan aset spesifik sebagai pinjaman. Nah, selanjutnya
Dalam teori kontrak manajer ini diasumsikan bersifat rasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akibatnya manajer dianggap tidak selalu bertindak maksimal. Mereka hanya melakukannya jika dianggap memiliki keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga terdapat konflik antara manajer, pemegang saham, dan pemberi pinjaman. Teori kontrak efisien inilah yang akan menyelesaikan konflik tersebut. Maka secara khusus ini akan memprediksi reaksi manajer terhadap standar akuntansi baru. Ini juga akan memberikan pemahaman mengapa manajer sering keberatan terhadap standar baru, dan itu juga dapat dijadikan tindakan menghargai desain kontrak yang efisien dapat membantu menyesuaikan kepentingan manajer dan pihak lain. Sebagai contoh, jika perusahaan membangun dan memelihara reputasi laporan keuangannya itu untuk berkualitas tinggi, maka akan menghasilkan kepercayaan dari pelanggan, kreditor, serta investor. Selain itu, selain kontrak formal, teori ini juga akan mengatur kontrak implisit yang timbul dari hubungan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang pertama itu adalah pemberi pinjaman atau lender, di mana utang ini merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan dan kinerja masa depan perusahaan yang menjadi sumber informasi yang digunakan oleh lender atau pemberi pinjaman tersendiri. Maka ada dua aspek kontrak yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemberi pinjaman akan risau terhadap asimetri informasi karena manajemen acap kali menutupi informasi perusahaan dan dapat memilih kebijakan akuntansi dengan menutupi kinerja yang merugikan kepentingan dari dari lender. Yang kedua, pemberi pinjaman akan menghadapi akibat dari asimetri. Saat perusahaan berkinerja buruk, maka lender itu akan menanggung juga akibatnya. Tapi ketika berkinerja baik, keuntungan itu bahkan dibatasi. Sehingga lender menuntut kebijakan akuntansi untuk mencegah terjadinya financial distress. Yang kedua, ada pemegang saham. Manajer ini diasumsikan berlaku sesuai dengan kepentingan sendiri. Dan asimetri informasi ini akan mencegah pemegang saham mengawasi langsung usaha manajer dalam menjalankan perusahaannya. Manajer ini mungkin saja akan melakukan menutupi overstatement dan keuntungannya rendah seperti over evaluation asset. Hal ini menimbulkan permintaan untuk kebijakan akuntansi keuangan yang memaksa tanggung jawab usaha manajer dan membatasi aksi oportunistik dari manajer tersebut. Yang selanjutnya ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang pertama itu ada keandalan. Keandalan ini adalah untuk menjadi andal, informasi untuk kontrak yang efisien harus berbasis realized market transaction, yaitu informasi akuntansi untuk kontrak efisien harus berdasarkan transaksi pasar, yaitu transaksi yang benar-benar telah terjadi. Yang kedua, diverifikasikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, karena pemberi pinjaman menuntut informasi yang andal agar melindungi dirinya dari kebijakan manajer yang menyembunyikan kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi tapi sudah dicatat. Yang kedua ada konservatisme. Pemberi pinjaman menuntut informasi konservatif untuk membantu memprediksi kesulitan keuangan. Karena ia lebih tertarik dengan informasi mengenai kerugian yang belum direalisasi dibandingkan dengan keuntungan yang belum direalisasi karena ingin dianggap kurang berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan. Konservatisme selain itu ada pula konservatisme bersyarat untuk tujuan pemanfaatan. Konservatisme bersyarat ini yaitu semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungannya hanya diakui apabila benar-benar terjadi. Konservatisme bersyarat ini dituntut oleh pemegang saham untuk tujuan pelayanan yang mana akan membuat manajer sulit meningkatkan kompensasinya. Selanjutnya ada kekakuan kontrak. Kontrak menurut sifatnya akan sulit untuk berubah karena kontrak biasanya bergantung pada variabel akuntansi.
misalnya utang jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang tergantung pada variabel akuntansinya, maka kemungkinan adanya standar akuntansi berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai dari perjanjian. Cara yang lebih efisien untuk mengatasi perubahan standar akuntansi atau GAAP adalah membiarkan manajer fleksibel untuk menerapkan beberapa pilihan kebijakan akuntansi sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak terduga. Biasanya kebijakan akuntansi ini yang dipilih oleh manajer merupakan yang diizinkan oleh GAAP tersebut. Contoh, anggap sebuah standar akuntansi itu baru seperti pengeluaran ECO atau Employee Stock Option akan menurunkan laba bersih pada perusahaan yang sehat dan berkelanjutan sampai pada titik kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian hutang itu menjadi perhatian. Terlepas dari jumlah kebijakan akuntansi yang tersedia, harus jelas bahwa perusahaan dalam standar akuntansi penting bagi manajer. Jika manajer tidak memiliki fleksibilitas, standar akuntansi baru yang menyatakan bahwa mengurangi laba bersih dapat menyebabkan manajer mengubah kebijakan operasi seperti memotong R&D atau Research and Development atau mengurangi perawatan. Ketika manajer mengubah kebijakan akuntansi atau keputusan operasi sebagai respon terhadap perubahan standar akuntansi tersebut, maka perubahan tersebut akan menciptakan konsekuensi ekonomi. Yang selanjutnya ada opsi saham karyawan atau Employee Stock Option. Employee Stock Option atau ESO itu bentuk kompensasi yang memberikan hak kepada karyawan untuk ikut serta memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Pada tahun-tahun setelah penerbitan APB 25, basis akuntansi ini akan diakui secara luas tidak memadai. Bahkan jika tidak ada nilai intrinsik, opsi memiliki nilai wajar pada tanggal pemberian opsi, karena harga saham yang mendasarinya dapat naik selama jangka waktu tanggal kadaluarsa opsi tersebut. APB tidak mewajibkan akuntansi nilai wajar untuk ECO, alasannya karena sulitnya menetapkan nilainya. Situasi ini sedikit berubah seiring dengan munculnya formula penentuan harga opsi Black-Scholes, namun beberapa aspek ECO tidak ditangkap oleh Black-Scholes. Di mana sebagai contoh, dalam model mereka diasumsikan opsi dapat diperdagangkan secara bebas, sedangkan ECO mungkin tidak dapat dialihkan dan dilaksanakan sampai tanggal vesting atau satu atau beberapa tahun setelah diberikan. Hudrath menunjukkan bahwa formula Black-Scholes dengan asumsi ECO dianggap kadaluarsa memang melebih-lebihkan nilai wajar ECO pada tanggal pemberian. Maka untuk melihat mengapa, pertama-tama akan kita lihat 3 karakteristik pilihan. Yaitu yang pertama, imbal hasil yang diharapkan dari manajemen dari manahan opsi melebihi hasil yang diharapkan dari saham yang mendasarinya. Ini karena pilihannya tidak bisa bernilai kurang dari 0, maka harga sahamnya bisa turun di bawah harga exercise option yang berakibat karyawan yang netral berisiko tidak menjalankan ECO sebelum jatuh tempo. Yang kedua, adanya upside potential, yaitu kecenderungan kenaikan nilai meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Semakin lama waktu, semakin besar probabilitas bahwa selama interval harga saham di bawah akan naik yang membuat opsi bernilai lebih. Yang ketiga, jika sebuah opsi adalah deep in the money, yaitu jika nilai saham yang mendasarnya lebih dari harga pelaksanaan, memungkinkan imbalan pemegang opsi dan probabilitasnya mirip dengan saham yang mendasarinya. Yang selanjutnya itu ada membedakan efisiensi dan peluang dalam perjanjian kontrak. Efisiensi kontrakting yaitu kontrak kompensasi, sistem pengendalian internal, serta tata kelola yang baik dari perusahaan dapat membatasi munculnya sifat oportunistik dan sebaliknya dapat memotivasi manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mengendalikan biaya-biaya kontrak, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan para pemegang saham. Yang selanjutnya ada opportunist contracting. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan tingkat utilitas yang diharapkan sehubungan dengan upah yang diberikan.
kontrak-kontrak hutang, dan biaya-biaya politik. Nah, selanjutnya, beberapa pendapat yang menyatakan atau sesuai dengan teori efisiensi dan opportunist kontrak. Yang pertama, dari Meehan dan Smith tahun 1990, di mana memberikan studi seminar tentang kontrak efisien. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi ketergantungan antara induk dan anak perusahaan, maka akan semakin efisien perusahaan menyiapkan laporan keuangan konsolidasinya, karena besarnya ketergantungan ini akan membuat keinginan mengevaluasi hasil dari gabungan operasi induk dan anak. Yang selanjutnya dari Dekau 1994, menyelidiki apakah manajer menggunakan akrual secara oportunistik atau efisien. Apabila kenyataannya laporan keuangan hasil dari tindakan oportunistik, maka pasar yang efisien akan menolaknya demi kemungkinan aliran kas, karena aliran kas ini hendaknya terasosiasi dengan return saham dibandingkan dengan laba bersih. Dan selanjutnya dari Barat, Sunder, dan Sunder 2008, meneliti pengaruh kualitas akuntansi pada suku bunga yang dibebankan di pasar pinjaman publik dan swasta, misalkan bank. Mereka menemukan bahwa tingkat bunga secara signifikan lebih kecil di pasar utang publik dan swasta dengan akrual yang rendah, yaitu akuntansi berkualitas tinggi. Yang selanjutnya, Basu 1997 mendapati bahwa semakin konservatif akuntansinya, semakin tinggi rating hutang perusahaan yang mengakibatkan rendahnya biaya bunga dengan semua hal dianggap sama, di mana hasil ini sesuai dengan kontrak utang yang efisien karena perusahaan menjadi efisien dan semakin konservatif jika kebutuhannya kian besar. Jadi, saat manajer berperilaku oportunis, mereka tidak akan begitu memperhatikan biaya bunga dan akan berusaha mengeluarkan diri dari ancaman pelanggan persyaratan pinjaman hutang dengan menggeser ke pendapatan periode berjalan dengan pendapatan mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Zenita Nosalira. Baiklah, saya Zenita Nosalira, nomor BP 161053/2006 akan menjelaskan mengenai beberapa pendapat yang menyatakan atau sesuai dengan teori efisiensi dan oportunisme kontrak. Yang pertama, kemudian yang dijelaskan oleh Armstrong, Jagolenzer, and Lacker dalam AGL 2010. Dia menunjukkan mereka itu menjelaskan bahwa adanya rata-rata dalam perilaku manajer oportunistik yang tidak didorong oleh kepemilikan saham dan opsi perusahaan mereka. Kemudian ada Dechow and Shakespeare pada tahun 2009. Mereka itu melaporkan sebuah prosedur yang digunakan banyak perusahaan untuk mengelola keuangan mereka. Kemudian ada Hope and Thomas pada tahun 2008 menjelaskan mereka itu memeriksa sampel perusahaan multinasional yang dilaporkan berdasarkan PSAK 131. Kesimpulan yang kita dapat dari pendapat semua ahli itu yaitu kontrak dan oportunisme itu kontrak dan oportunisme yang efisien itu ada di dunia akuntansi yang sebenarnya. Hal ini membuat akuntan dan auditor memperhatikan bahwa adanya batas di antara kedua jenis perilaku yang tidak tepat ini, yaitu beberapa pilihan kebijakan akuntansi manajer walaupun dalam GAAP yang mungkin bersifat oportunistik. Kemudian ada ringkasan persetujuan efisien untuk utang dan penatagunaan. Ada implikasi signifikan dari teori kontrak yang efisien bahwa kebijakan akuntansi itu memiliki konsekuensi ekonomi yang berarti penting bagi manajer untuk menilai sejauh mana manajer itu memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi. Mereka itu dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi dampak standar akuntansi baru pada kontrak yang terhutang dan kompensasi. Kemudian perusahaan itu menghadapi trade-off dalam fleksibilitas kebijakan akuntansi yang diberikan kepada manajer. Kemudian akuntan harus waspada terhadap kemungkinan oportunisme manajer. Kemudian karena biasanya mereka terjebak dalam tuntutan hukum yang dapat
yang dapat menyusulnya. Kemudian ada kontrak implisit. Pertama itu ada definisi dan bukti empiris. Profitabilitas yang konsisten, terutama jika disertai dengan lingkungan informasi yang transparan, menciptakan kepercayaan dari pelanggan, pemasok, dan investor yang memberi penghargaan kepada perusahaan dengan harga produk yang lebih tinggi, persyaratan pembelian yang lebih baik, dan biaya hutang dan modal ekuitas yang lebih rendah daripada yang akan mereka berikan kepada perusahaan dan pelaporan kualitas rendah. Maka dalam hal tersebut hubungan kepercayaan semacam itu disebut dengan kontrak implisit. Investigasi awal ini terhadap kontrak implisit itu dilakukan oleh Bowen, Durkheim and Shores pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa reputasi perusahaan itu dapat didukung oleh keuntungan yang dilaporkan tinggi, yaitu jika keuntungan tersebut dilaporkan tinggi dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak tersebut. Misalnya dengan mereka memperkirakan bahwa perusahaan mempunyai biaya penjualan dan wesel bayar relatif tinggi, akan lebih cenderung memilih inventaris FIFO dan kebijakan akuntansi amortisasi garis lurus dari LIFO dan kebijakan amortisasi yang dipercepat. FIFO dan amortisasi garis lurus ini dianggap sebagai peningkatan pendapatan karena mereka cenderung menghasilkan laba yang dilaporkan lebih tinggi dari waktu ke waktu daripada LIFO dan amortisasi lainnya. Kemudian BDS itu juga menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat yang keberlanjutannya itu yang lebih tinggi dengan pemangku kepentingan lebih cenderung memiliki kebijakan amortisasi FIFO dan garis lurus dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterlibatan keberlanjutan yang rendah. Kemudian Graham, Harvey, and Rajgopal pada tahun 2005 melaporkan bahwa manajer itu menilai hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai alasan penting untuk memenuhi target pendapatan. Kemudian ada New dan Richardson pada tahun 2006, mereka itu melaporkan bahwa bukti pasar itu dalam menilai saham perusahaan seolah-olah hasil dari neraca eksternal ABS yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah kewajiban. Alasan utama dari temuan ini yaitu menurut mereka yaitu prevalensi jaminan implisit di mana perusahaan penerbit itu merasa memiliki kewajiban untuk membebaskan investor dalam aset sekuritas yang kehilangan nilai sehingga mereka dapat meningkatkan reputasinya. Kemudian ada a single period non-cooperative game. Model permainan non-kooperatif ini menggabungkan interaksi antara kooperatif dua atau lebih pemain rasional saat tidak adanya kontrak formal di antara keduanya. Inti dari interaksi ini adalah bahwa investor itu prihatin dengan keuntungan informasi manajer. Manajer itu dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan tidak mengungkapkan semua informasi yang diinginkan investor. Jadi investor itu melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi sumber asimetri dari informasi ini. Tetapi manajer itu dapat bersikap oportunis dengan contoh menghilangkan kewajiban tertentu dari neraca, kemudian memilih kebijakan akuntansi sehingga dapat mengelola laba yang dilaporkan, kemudian mencatat aktual diskresioner yang berlebihan. Akhirnya investor tuh dapat menyadari kemungkinan ini dan akan memperhitungkan saat membuat investasi. Tetapi teori permainan kooperasi ini menyediakan kerangka kerja yang formal untuk mempelajari situasi konflik ini dan untuk memprediksi keputusan yang akan dibuat oleh para pihak.
Memodelkan situasi ini karena sebagai permainan non kooperatif karena sulit untuk membayangkan kontrak yang mengikat antara manajer dengan investor mengenai informasi spesifik apa yang harus disediakan. Tetapi investor itu kadang memiliki beragam masalah keputusan karena berbeda kebutuhan informasinya. Kemudian ada ringkasan dari persetujuan implisit. Teori permainan non-kooperatif ini memungkinkan kita untuk memodelkan situasi konflik yang terjadi di antara berbagai konstitusi pengguna laporan keuangan tersebut. Dari ringkasan kontrak yang efisien, kita dapat melihat bahwa kontraktor yang efisien itu menimbulkan dua pertanyaan penting dari kerangka konseptual. Yang pertama itu, apakah kerangka itu dapat memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kebenaran, seperti memindahkannya dari karakteristik laporan keuangan yang meningkat ke komponen penyajian secara jujur. Kemudian yang kedua ada sejauh mana laporan keuangan tersebut memberikan sistem peringatan dini untuk memperingatkan stakeholder terhadap kemungkinan tekanan keuangan perusahaan. Kemudian chapter 9 yaitu an analysis of conflict. Teori keagenan yang pertama itu ada agensi teori. Teori keagenan adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak di mana para agen itu bekerja atau bertugas atas nama prinsipal ketika keinginan atau tujuan agen tersebut bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi. Bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik. Jadi dalam konsep teori agensi ini, manajemen itu sebagai agen semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Sebenarnya teori agensi ini merupakan bagian dari game teori. Jadi dalam teori agensi ini ada dua karakteristik. Yang pertama itu ada kooperasi. Yang pertama itu ada non-cooperative game model of manager dalam investor conflict. Terus yang kedua ada cooperative game model agency teori between firm owner and manager. Saya akan menjelaskan tentang game teori. Jadi game teori ini merupakan teori permainan ekonomi yang memodelkan interaksi dua atau lebih pemain yang timbul karena adanya interaksi yang sering terjadi di dalam ketidakpastian dan asimetri informasi. Game teori ini dapat membantu mereka memahami bagaimana manajer, investor, dan lainnya yang dipengaruhi oleh konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan. Game teori ini membantu mereka untuk melihat mengapa kontrak itu saling bergantung kepada laporan keuangan. Selanjutnya ada non-cooperative game model of manager bagi investor conflict. Manajer itu tidak suka mengungkapkan kebijakan akuntansi. Selain untuk manajer, mereka juga takut jika terlalu banyak informasi yang dikeluarkan akan menguntungkan kompetitornya. Jadi dalam situasi ini dimodelkan dalam non-cooperative game karena sulit untuk mencapai agreement di antara manajer dan investor itu mengenai informasi spesifik apa yang harus diungkapkan. Kemudian ada cooperative game model agency theory between firm owner and manager. Sebenarnya nggak mungkin bahwa pemilik itu bahkan dapat mengamati tindakan yang diambil oleh manajer secara langsung. Tapi untuk memaksimalkan payoff yang diharapkan oleh manajer, pemilik ingin manajer untuk bekerja keras. Tetapi kebanyakan manajer itu lebih memilih untuk mengambil tidak bekerja keras karena tidak adanya kontrol langsung akan tindakan yang dilakukan oleh manajer serta keinginan yang diharapkan oleh manajer yang merupakan moral hazard. Pemilik perusahaan itu tentunya harus mengendalikan moral hazard manajer tersebut. Jadi dalam hal tersebut alternatif yang harus dipertimbangkan oleh pemilik yaitu yang pertama itu tetap memperkerjakan manajer yang bersangkutan dan puas dengan laba yang tidak maksimal. Ini sebaiknya tidak dipilih karena masih ada alternatif lain yang lebih baik. Kemudian ada pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini apabila manajer mengawasi
apabila pemilik mengawasi manajer langsung tanpa biaya yang besar, maka masalah itu dapat terselesaikan. Jadi kontrak antara pemilik dengan manajer dapat direvisi. Misalnya manajer tuh memperoleh gaji yang rendah apabila tidak bekerja terlalu keras, Terus kalau jika manajer bekerja keras, maka dapat gaji tinggi. Terus yang ketiga ada pengawasan tidak langsung. Karena pekerjaan manajer itu tidak dapat diawasi secara langsung, maka manajer itu dapat diatributkan dengan hal lain. Misalnya, jika laba perusahaan itu lebih rendah daripada yang diharapkan pemilik, maka pemilik dapat menganggap manajer telah melelehkan tugas, sehingga pemilik akan memberikan gaji yang lebih rendah kepada manajer. Dengan demikian manajer dapat memilih untuk bekerja keras atau tidak. Tetapi dengan pengawasan yang tidak langsung tidak menghasilkan first best contract. Karena apabila perusahaan itu mengalami kerugian atau laba negatif, maka mereka tidak jelas apakah kerugian ini disebabkan oleh manajer yang lalai atau situasi yang buruk. Kemudian yang keempat ada pemilik menyewakan perusahaan kepada manajer. Jika alternatif ini dipilih, maka pemilik itu akan meminta pembayaran hasil usaha seperti sewa dari manajer tersebut dalam jumlah yang tetap selama periode. Dengan demikian, pemilik tidak lagi mempedulikan tindakan apa yang akan dilakukan oleh manajer tersebut, karena risiko pengelolaan perusahaan itu akan dipikul oleh manajer. Tetapi karena manajer itu diminta untuk menanggung risiko, maka besarnya sewa yang bersedia dibayar manajer akan lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh oleh pemilik first best contract yang dapat terwujud tadi. Kemudian yang kelima, memberikan bagian laba kepada manajer. Dengan memberikan bagian laba kepada manajer ini, bahwa manajer tersebut akan memiliki motivasi untuk bekerja keras. Aspek kontrak seperti ini akan disebut dengan incentive compatibility. Namun, karena pemilik itu memberikan bagian laba kepada manajer, maka manfaat yang diterima pemilik akan lebih rendah dibandingkan dengan first best contract. Dengan demikian, agency cost tetap ada meskipun lebih rendah dibandingkan dengan apabila pemilik itu menyewakan perusahaan kepada manajer tersebut. Kontrak yang memberikan laba kepada manajer itu dikenal dengan second best contract. Baiklah, saya Risti Wahyuni akan melanjutkan presentasi mengenai Manager Information Advantage atau manfaat informasi manajer. Manfaat informasi manajer ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada earning management, yang kedua itu ada revelation principle, yang ketiga itu ada controlling earning management, yang keempat itu ada agency theory with psychological norms. Nah, untuk earning management atau manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas dari perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, pada kenyataannya, laba bersih itu bukan berisi dari hasil prediksi, tetapi laba bersih itu berbasis pada campuran model pengukuran. Ada 3 manfaat dari informasi manajer yang kita dapat ambil. Yang pertama itu informasi sebelum kontrak, yang kedua itu informasi sebelum keputusan, dan yang ketiga itu informasi pasca tindakan. Nah, untuk informasi sebelum kontrak berarti kita dapat beranggapan bahwa manajer itu telah mengetahui informasi sebelum kontrak dilakukan. Nah, untuk informasi sebelum keputusan, contohnya, manajer boleh memperoleh informasi pembayaran setelah menandatangani kontrak, tapi sebelum memilih sebuah tindakan. Nah, untuk informasi pasca tindakan, berarti manajer boleh mempelajari apa itu laba bersih setelah dilaporkan kepada pemilik.
Nah, yang kedua itu revelation principle atau prinsip penyingkapan. Maksudnya, ketika manajemen cenderung melalaikan sesuatu, maka kelalaian tersebut tidak lebih besar dari apa yang akan berlangsung tanpa pengungkapan kebenaran. Sehingga utility yang akan diterima pemilik itu akan sama, tapi perusahaan akan lebih berharga kepada calon pembeli yaitu investor. Karena investor percaya bahwa laba bersih yang dilaporkan bebas dari distorsi manajemen. Bagaimanapun, prinsip penyingkapan ini bukanlah obat mujarab. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam revelation principle. Yang pertama itu, pemilik harus dapat berkomitmen bahwa kebenaran tidak digunakan untuk melawan manajer. Yang kedua, tidak ada larangan pada bentuk kontrak. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan pada kemampuan manajer untuk mengkomunikasikan informasinya. Yang ketiga itu ada controlling earning management atau mengendalikan manajemen laba. Manajemen laba dapat mengarah pada manager setting untuk mengendalikan manajemen laba yang opportunity. Responnya adalah untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Contohnya, komite audit dan kompensasi dewan dapat termasuk anggota independen dan terpelajar secara keuangan untuk mengawasi manajemen laba. Baiklah, yang terakhir itu ada teori agensi dengan norma psikologis. Sebuah norma personal merupakan karakteristik bawaan dari individu itu sendiri. Contohnya seperti kepercayaan kerja keras atau perasaan bahwa manajemen laba itu buruk. Sedangkan sebuah norma sosial didefinisikan sebagai perilaku rata-rata dari kelompok sebaya. Nah, norma akan mempengaruhi perilaku individu, dan perilaku individu dipengaruhi oleh norma pribadi dan norma sosial. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.